Di tahun 1992, saya mulai menyusun visi hidup saya 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, 50 tahun ke depan, bahkan lebih dari itu. Memang pada saat awal saya juga merasa aneh. Kenapa aneh? Coba lihat, kita tidak pernah dilatih di sekolah dan juga tidak dilatih pada saat kuliah. Juga tidak dilatih di lingkungan kita, di keluarga, apalagi di tempat kerja. Sehingga jadi kita nggak punya satu contoh atau satu mentor yang mementoring kita dalam hidup kita. Saya cerita tentang saya, tidak ada mementoring saya hal itu waktu itu. Sehingga di umur 30 saya baru mulai menyusun visi hidup saya. Sepertinya sudah terlambat, tapi lebih baik ada dibandingkan sama sekali tidak memulai. I'm so blessed gitu, saya mulai menyusun 5 tahun ke depan. Apa saja yang saya tulis, yaitu hampir semua aspek kehidupan ditulis di situ. Mulai dari kesehatan fisik, kesehatan mental, kemudian finansial saya seperti apa, kemudian kehidupan sosial saya seperti apa, kontribusi saya seperti apa, kehidupan spiritual saya seperti apa, dan seterusnya. Itu dibuat. Nah, pada saat membuat itu memang aneh gitu, tapi tetap saja bisa dilatih. Nah, ini menariknya karena otak kita bisa dilatih. Pada saat kita melatih otak kita pelan-pelan, akhirnya otak kita ini mendapatkan satu pelajaran baru. Lama-lama otak kita bisa menerima. Nah, pada saat dia bisa menerima ini, itu akan mempengaruhi kita punya tindakan sehari-hari. Di sini bedanya. Itulah sebabnya kenapa visi juga perlu divisualisasikan. Sama seperti impian juga divisualisasikan. Nah, pada saat kita memvisualisasikan semua itu kan sebenarnya melatih otak kita melihat apa yang akan terjadi walaupun belum terjadi, dan kita melatih otak kita karena tiap hari melihat, sehingga kita membentuk keyakinan yang tersimpan di subconscious mind kita, dan inilah yang menggerakkan kita yang sesungguhnya. Sama halnya saya bahas di buku saya Value Your Life, yang saya katakan aktifkan invisible partner Anda. Ini yang saya maksud. Dan yang menariknya pada saat visi kita sudah terjadi, contoh tadi saya bilang visi global itu terjadi. Nah, sehingga itu akan menaikkan kita ke level berikutnya lagi, sehingga kita melihat bahwa ternyata kita juga mampu menjangkau global market, global people, dan sehingga membuat saya pribadi naik ke level lebih tinggi lagi. Sehingga saya pikir saat ini adalah bagaimana kontribusi kepada masyarakat dunia, sehingga di situ pada suatu saat kalaupun saya tidak ada, itu saya melihat ini adalah legasi yang saya tinggalkan. Sehingga dari visi tingkatnya adalah menjadi misi saya, dan misi dan menjadi legasi. Seandainya saya tidak mulai menyusun visi saya, hari ini mungkin saya belum punya misi hidup. Hari ini mungkin saya juga belum punya legasi apa yang saya tinggalkan. Dan yang menariknya, legasi kita terus naik ke level berikutnya, terus ke dimensi yang lebih jauh. Dan ini luar biasa. So, mau jadi manusia biasa-biasa atau di atas rata-rata? Kalau jawabannya kamu adalah di atas rata-rata, mulai sekarang juga menyusun visi hidupmu 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, 50 tahun ke depan, dan seterusnya. Dengan visi hidupmu yang lebih jelas, hidupmu pasti lebih bergairah, lebih bersemangat, dan lebih berarti. Yang penting adalah pada saat telah menentukan visimu, pada saat kamu mengambil langkah pertama, disitulah mulai datang tantangan, dan siapkan mentalmu untuk menghadapi segala macam tantangan. Biasanya semakin besar visimu, semakin besar impianmu, semakin besar pula tantangannya. Oleh sebab itu, kita harus lebih besar dari segala macam tantangan atau masalah yang kita hadapi. Kita harus percaya bahwa kita lebih besar, dan yakinkan dirimu bahwa kamu menang atas segala macam problem di situ, tantangan di situ. Percaya dengan itu, hanya tinggal melangkah. Pada saat kamu menceritakan visimu atau mimpimu pada orang lain, kemungkinan bisa ditertawain, orang mengatakan no, tidak mungkin, kamu tidak bisa.
pada saat menghadapi itu, semakin banyak orang mengatakan no, buat kamu adalah kata yes. No-nya mereka artinya yes-nya kamu. Kenapa? Karena visimu bukan visi mereka, hidupmu bukan hidup mereka. Justru mereka bilang no, kamu adalah yes. Mereka no adalah yes. Kalau semakin ketemu katakan no, seharusnya itu semakin semangat, kekuatan bahwa yes. Mereka bilang no, kamu bilang yes. Mereka bilang no, kamu bilang yes. Tentu juga kita menggunakan strategi yang bijak juga dalam hal ini. Berkumpullah dengan orang-orang yang punya harapan hidup, semangat hidup. Bukan masalah usia, hidup ini tidak ada masalah dengan usia. Saya tahu sebagian yang mendengarkan ini, ini urusannya anak muda lah, saya sudah tua dan sebagainya. Siapa bilang tua? Usia berapa tua? Memang kalau yang dengarkan ini adalah anak muda, semakin muda kamu menentukan langkahmu, tujuan hidupmu semakin jelas, makin hidupmu semakin berarti ke depan. Tapi bukan berarti di usia tertentu sudah batas selesai. Tidak ada selesai. Yang selesai adalah pada hari hanya, yaitu Tuhan panggil kita naik ke surga. Itu selesai. Semasa kita masih bernafas, itulah masih ada harapan dalam hidup ini. Coba perhatikan, yang mempelopori membangun Kentucky Fried Chicken yaitu Colonel Sanders. Hari ini Kentucky Fried Chicken ada di mana-mana. Nah, kalau orang sudah pensiun itu nggak mudah seharusnya, betul kan? Usia berapa dikatakan tua? Perdana Menteri Malaysia kembali mengambil alih kekuasaan di umurnya 90 lebih, kalau tidak salah 94 tahun, dan dia tetap semangat. 94 tahun. Saya umur berapa? Yang dengarkan ini umur berapa kalau berani mengklaim sudah tua? Jadi kadang-kadang lingkungan kita sangat mempengaruhi kita. Kalau kita kumpul sama orang yang give up, menyerah dalam hidup ini, ya sudah tua, sudahlah, itu urusan anak muda. Siapa bilang? Justru kita yang senior ini harus memberikan semangat kepada yang muda. Buktikan kita kerjakan. Kalau kita kerjakan di usia dikatakan tua, bagaimana dengan anak muda? Ya kan? Strategi yang lain yang saya terapkan, saya dengan sengaja, kalau zaman dulu saya dengar kaset, saat ini kita bisa dengan sosial media, misalnya YouTube channel. Kita sengaja cari YouTube channel yang isinya memberikan inspirasi, motivasi, ilmu, yang dimana tiap pagi saya dengarkan. Saya selalu, sampai sekarang pun saya terus mendengarkan. Karena dari situ kita mendapatkan energi support. Karena kalau tidak, kita yang hadapi tantangan hidup ini banyak variasinya, banyak di sana sini. Tantangan keluarga lah, tantangan kerjaan di kantor lah, tantangan kehidupan bermasyarakat lah, dan itu semua kadang-kadang bisa menghentikan kita punya visi, membuat orang menjadi down. There is why. Tetap dengarkan seperti itu, kumpul dengan orang-orang positif, sengaja kumpul dengan orang positif, dan dengarkan kaset dan baca buku-buku inspirasi, buku-buku menambah pengetahuan, buku-buku memberikan kita skill-skill, khususnya super soft skill dalam hal ini. Tentu hal-hal semacam ini sudah terbukti, sudah teruji, dan saya telah mempraktekannya. Nah, ingat bahwa orang-orang yang selalu bilang Anda tidak bisa itu kita namakan dengan dream stealer. Dream stealer itu hati-hati, bisa jadi adalah suamimu, istrimu, anakmu, orang tuamu, atau siapa. Bukan berarti mereka orang jahat, hanya mereka lihat aneh saja. Kenapa dulu kamu tidak seperti ini, sekarang mendadak kok ada visi, ada visualisasikan mimpimu, kok ada bikin goal, kok semangat. Kenapa kalau orang mau maju kok malah diketawain? Kalau orang mau maju, ditertawain orang yang tidak mau maju, ya maju saja. Kenapa masih ikuti mereka? Karena kalau mereka tidak mau, mereka mau hidup seperti itu, ya boleh-boleh aja, sah-sah aja. Hidup ini pilihan. Tapi kalau saya tentukan kemana saya pergi, tidak ada masalah dengan usia. Ingat baik-baik, tidak ada masalah dengan usia. Ingat, usia hanya satu angka. Jangan menggunakan patokan umum usia tua yang menghambat prestasi. Singkirkan pikiran itu mulai hari ini. Tentu seperti kita dalam perjalanan Google Map misalnya, kadang-kadang kita sudah set Google Map, bisa juga di tengah itu ada accident, ada pohon yang tumbang, kita harus muter arah, tapi tetap tujuannya sana. Tujuan yang kita pergi adalah kesasaran, destinasinya adalah A. Saya tetap fokus ke A, tapi seharusnya lewati jalan X, tapi karena jalan X ada macet di situ atau ada pohon tumbang di situ, saya harus muterkan ke jalan Y.
tapi tujuan tetap akhirnya lah ke A. Nah, inilah kadang-kadang ada pohon tumbang, orang tidak meneruskan lagi, atau dia muter kembali ke rumahnya, dia tidak meneruskan perjalanan. Disitulah yang sering terjadi. So, ada tantangan selalu ada, tidak ada jalan mulus, tidak ada. Percaya dengan saya, tidak ada satu kesuksesan yang mulus terus, kecuali orang itu adalah dewa atau dewi. Selama manusia selalu ada di situ. So, siap saja. Enjoy saja prosesnya. Ada pohon tumbang, muter. Ada macet, muter. Tetap fokus, semangat, lihat A-nya. Fokus hasil akhirnya, yaitu visimu. Hidup dengan optimis, melangkah dengan pasti. Jadilah manusia yang berguna. Berguna untuk diri sendiri, berguna untuk keluarga, berguna untuk lingkungan, untuk bangsa dan negara, dan bahkan dunia. Jadilah aset. Saya doakan goalmu terjadi satu demi satu, impianmu juga terjadi, dan visimu terjadi. Selamat menyusun visi hidupmu. Thank you for watching. Bye.